Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Salamun ala kulli muslimin." Al-hadis. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi, dan segala puja marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Sholawat dan salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibi wa Habibana Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'in dan tabi'atnya, dan pada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mengucapkan mohon maaf saya duduknya lebih tinggi daripada para hadirin, bermaksud untuk tidak lebih daripada ibu-ibu, bermaksud untuk supaya kelihatan di belakang. Alhamdulillah. Karena yang namanya manusia itu pada hakikatnya itu berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba menjadi orang yang paling bertakwa. Hakikatnya semua orang yang ada di dunia itu sama, hanya tingkat takwa, hanya tingkat tepat apakah manusia itu unggul ataupun tidak. Hal ini saya dengan landasannya di Quran surat Al-Hujurat di ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa pada dasarnya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu ialah orang yang paling bertakwa. Maka dari itu tujuan kita di majelis ilmu tidak lain satu, meraih takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun menjadi orang yang bertakwa tidaklah mudah, tidaklah semudah mendalikan telapak tangan. Perlu ada yang namanya usaha. Bagaimana usahanya? Maka dibimbinglah oleh Nabi dengan sabdanya. Salah satu di antaranya tingkat takwanya itu ya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di antara perintah Allah, orang yang senantiasa rajin hadir dalam majelis ilmu, maka Allah akan meninggikan dua derajat saja, meninggikan dua orang saja. Satu dia orang yang beriman, yang kedua orang yang diberi ilmu, artinya orang yang senantiasa rajin menuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan landasannya di dalam surat Al-Mujadalah di ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan senantiasa meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kita. Artinya imanlah yang menjadi landasan kita akan ditinggikan derajatnya. Karena ada sebagian orang tatkala hadir ke majelis ilmu itu hanya sekedar untuk mencari sensasi selain daripada tadi. Artinya apa? Ada yang mungkin sebagian orang ketika hadir ke majelis ilmu niat kita masih belum bisa fokus, masih berada di luar sana. Bahkan orang-orang yang rajin ataupun orang-orang yang serius hadir ke majelis ilmu, maka satu di antaranya dia itu akan dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan bumi. Tidak hanya itu saja, di perkara di lautan pun ternyata ikan akan memohon ampunan bagi orang-orang yang senantiasa hadir ke majelis ilmu.
Ini yang pertama. Yang kedua, yakni orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Apa beruntungnya orang-orang yang rajin menuntut ilmu, yang tidak kenal dengan yang namanya usia. Walaupun pada dasarnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari mulai buaya sampai ke liang lahat. Maka jangan mencari alasan kita walaupun usianya sudah lanjut tidak mau menuntut ilmu, karena dalam hadis tersebut dikatakan sampai ke liang lahat. Siapapun di antara kita yang benar rajin menuntut ilmu, maka satu di antara itulah keutamaannya. Bahkan di hadis yang lain disebutkan akan dibangunkan surga. Mau gak ibu-ibu dibangunkan surga? Bapak-bapak mau dibangunkan surga? Santriwan santriwati, kalau kita hadir ke majelis ilmu kita akan dibangunkan surga. Mau gak rumah di surga? Mau. Maka dari itu tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian yang selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu pengetahuan tentang pergaulan dalam Islam, yang mana pada hakikatnya manusia saat diturunkan ke muka bumi ini itu pasti tidak terlepas daripada yang namanya pergaulan. Seperti layaknya saat Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, kemudian belum ada makhluk apapun selain Nabi Adam. Kemudian yang kedua barulah Siti Hawa yang kemudian melahirkan putra-putranya, yaitu Qabil dan Habil. Nah, saat melahirkan ataupun dengan lawan jenis itu ternyata pun ada pergaulannya, bagaimana memperlakukannya. Namun Islam mengatur pergaulan tidak sembarangan pergaulan, namun ada aturan-aturannya. Hebatnya ajaran agama Islam, dari setiap aktivitas selalu diatur dalam tatanan ajaran agama Islam. Bahkan aturannya dari mulai anak kecil sampai orang yang sudah dewasa itu ada aturannya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu pun ada aturannya. Coba kalau kita bangun tidur, hal yang pertama kita gunakan sesuai dengan tuntunan Nabi bangun tidur apa? Yaitu pas bangun tidur tidak langsung membaca doa, tapi perhatikan di salah satu di antara hadis riwayat Abu Daud, "Idza staiqadha ahadukum minan naumi fajalasa." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari maka fajalasa, duduk sejenak. Nah, setelah duduk sejenak, maka min asari naumi, kemudian menghilangkan bekas-bekas ngantuk. Jadi belum masuk kepada berdoa. Jadi pas bangun tidur kemudian duduk fajalasa dengan menggunakan huruf fa di situ ialah kartu akti robitin baina syai'aini bila hududin. Artinya saat bangun itu tidak langsung berdoa tapi langsung duduk. Kenapa harus duduk? Maka min asari naumi, untuk menghilangkan bekas-bekas ngantuk. Biasanya dengan menggunakan isyarat tangan. Setelah itu maka baca 10 ayat terakhir daripada surat Ali Imran bagi yang hafal. Hafal nggak ibu-ibu? Hafal nggak santriwan-santriwati? Kalau tidak hafal maka langsung dengan doa. Apa di antara doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itulah dasarnya ajaran agama Islam. Bangun tidur ada aturannya. Jadi tidak sembarangan bangun tidur. Apalagi lagu-lagu yang diajarkan saat kecil, bangun tidur terus. Benarkah lagu tersebut? Nah, itu merupakan kalau kita kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam, maka kita patokannya cuma dua. Satu Al-Quran, yang kedua hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam pergaulan di sini ternyata terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satu di antaranya itu ada empat kategori pergaulan. Satu di antaranya ada pergaulan dengan sesama teman, ada pergaulan dengan lawan jenis, ada juga pergaulan yang menyebutkan orang yang lebih muda di antara kita dan bergaul dengan orang yang lebih tua di antara kita. Artinya manusia saat hidup di dunia itu pasti sudah bergaul. Maka itulah manusia disebut juga dengan makhluk sosial. Landasan salah satu di antara landasannya itu tadi surat Al-Hujurat di ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai seluruh sekalian manusia,
Nah, manusia dalam Al-Quran disebut dalam ayat tadi dengan sebutan anas, yang berarti jiwa sosial. Jadi nanti di Al-Quran kita akan menemukan manusia itu tidak sekedar disebutkan dengan nas saja, bahkan ada 5 jenis penyebutan. Ada Bani Adam yang disebutkan 7 kali di dalam Al-Quran. Ada yang disebut juga dengan anas. Kemudian ada juga yang disebut juga dengan nas. Ada yang disebut juga dengan insan. Ada yang disebut juga dengan ins. Seperti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku semata-mata tidak menciptakan jin dan manusia ins. Kemudian manusia anas. Apa bedanya? Salah satu di antara manusia ketika disebutkan dengan anas itu hidupnya itu bersosial. Saat manusia hidupnya bersosial, maka diciptakanlah 2 jenis kelamin saja. Satu zakari wa unsa, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi komplit, pakai komplit. Artinya selalu ada yang namanya pasang-pasangan. Kalau manusia laki-laki dengan perempuan. Kalau dalam usia ada tua, ada muda. Kalau dalam tumbuhan ada putik, ada benang sari. Kemudian kalau ibarat dalam tatanan tata surya ada bulan, ada bintang. Nah, kalau dalam tatanan perjodohan ada aku, ada aku. Nah, salah satu di antaranya itu penuh dengan yang namanya pasangan. Pasangan tersebut itu artinya kita senantiasa harus bergaul, karena jiwa manusia pada hakikatnya itu tidak bisa lepas dari yang namanya bantuan dari orang lain. Kita dilahirkan oleh orang tua pasti selalu membutuhkan orang lain. Yang hamil kemudian tidak, pasti jarang ketika sendiri, pasti membutuhkan orang lain, butuh bantuan ataupun bimbingan dari orang lain. Artinya tidak lepas daripada yang namanya adat ataupun aturan-aturan. Itulah hebatnya ajaran agama Islam. Sampai peristiwa-peristiwa kecil pun ternyata sudah diatur, seperti tadi bangun tidur, kemudian ke WC pun diatur, ke masjid pun diatur, bahkan saat duduk di majelis ilmu pun ternyata ada aturan-aturannya. Nah, kalau kita baca salah satu di antara hadis terpanjang di hadis Al-Arba'in, yang hadis riwayat Muslim, kalau di hadis riwayat Muslim nomor 8, kalau di hadis Al-Arba'in itu nomor 2. Hadis ini dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Hadis yang sangat panjang namun sangat penuh dengan syarat makna. Satu di antaranya disebutkan bahwa bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami duduk dengan Rasul. Saat kami duduk dengan Rasul, itu apa maknanya? Kami duduk dengan Rasul artinya pengajian itu kalau bisa duduknya itu yang dekat dengan guru. Yang dekat dengan guru artinya apa? Supaya keberkahan ilmu itu bisa didapatkan. Bahkan hadis-hadis yang terkait itu sama. Nah, di sini mungkin kami akan mencoba menjelaskan yang namanya bahwa pergaulan di dalam ajaran agama Islam. Pergaulan itu ialah suatu proses interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Artinya jelas manusia tidak bisa membutuhkan tanpa adanya orang lain. Manusia disebut makhluk sosial karena membutuhkan orang lain, tidak bisa lepas hidup sendirian. Nah, kemudian pergaulan secara Islami, jadi ada yang namanya pergaulan secara manusia biasa. Karena kita itu hidup dalam ranah agama Islam, maka pergaulan itu diatur dalam agama Islam. Bahkan yang dikatakan pergaulan Islam itu ialah pergaulan yang sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Artinya saat kita bergaul, ternyata kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, salah satu di antara aturan dalam bergaul, khususnya kepada Al-Quran ataupun hadis Nabi, itu ada apa di antara salah satu di antara aturan saat kita gaul, maka satu di antaranya di sini terbagi menjadi beberapa bagian, paling tadi 4 bagian. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pergaulan dengan yang namanya teman sebaya. Pergaulan dengan teman sebaya itu ialah bisa diistilahkan sahabat. Artinya saat kita hidup pasti kita mempunyai teman. Namun teman seperti apakah yang harus kita temani? Islam menganjurkan saat kita memilih teman, maka carilah teman yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena pada dasarnya nanti di yaumil akhir ada 3 syafaat yang akan memberikan kita pertolongan di antara syafaat-syafaat yang lain. Yang pertama yaitu syafaat dari Al-Quran.
Yang kedua syafaat dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga karena memiliki teman yang soleh. Bahkan nanti ada hadis yang sangat panjang. Hari ini sangat populer dari kalangan para ulama-ulama terdahulu. Suatu ketika seseorang itu punya sahabat. Nah, selama di dunia mereka itu sering mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, seperti berpuasa bersama-sama, kemudian berdakwah bersama-sama, hadir ke majelis ilmu bersama-sama, kemudian melakukan aktivitas pun secara bersama-sama. Nah, di satu sisi lain ada satu di antara sahabat yang masuk ke dalam neraka. Nah, maka orang tersebut bertanya, mana sahabatku? Dia itu sering berpuasa bersama kami, sering mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang baik, maka dikeluarkanlah dari neraka sampai kepada kemudian ditaiklah masuk ke dalam surga. Artinya bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhirat kelak. Bahkan saat kita memiliki teman, tidak setiap teman harus kita temani. Namun Islam itu menganjurkan bahwa pada dasarnya saat kita memiliki teman, coba perhatikan tata caranya ataupun adab-adabnya. Nah, di sini saya sengaja mengambil daripada yang namanya dengan bantuan laptop, karena saya menghimpun dari beberapa hadis supaya kemudian digali, kemudian dirangkum atau menjadi sebuah yang namanya untuk mudah dipahami. Maka pertama, seorang teman ataupun seorang sahabat itu harus senantiasa saling menghormati dan toleransi antar sahabat. Mungkin sebagian di antara kita ada yang memiliki teman yang ibarat di luar agama Islam, ada mungkin. Kemudian ada yang ibarat dalam agama Islam. Kita harus senantiasa saling toleransi. Toleransi dalam artian itu kalau ibarat bergaul dengan masalah keduniawian, maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau mengacu kepada aspek akidah dengan keyakinannya, maka cukup kita tolak. Tapi tolak dengan cara yang halus. Dulu saya belum ke Arusipang punya kawan. Satu di antaranya kawan saya itu beragama Kristen dan beragama Hindu. Tapi dalam aspek keduniawian, maka kita senantiasa saling berbagi. Artinya berbagi itu tidak cukup dengan yang satu agama saja, tapi dengan luar agama pun harus itu dianjurkan. Bahkan saking dianjurkannya, maka Nabi memberikan isyarat dalam sebuah hadisnya, "Idza tawafta maratan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Artinya apa? Apabila kamu memasak air, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu. Tetangga di sini tidak disebutkan agama Islam saja, tapi tidak. Pasti ada yang Islam, ada yang selain Islam. Saat kita masak, perbanyaklah kuahnya. Saat kita perbanyaklah kuahnya, maka perhatikanlah tetangga dan bagilah tetanggamu walaupun sekedar airnya. Tapi jangan sampai kita memasak opor, memasak sayuran, dikasih airnya saja. Jangan. Artinya ini menunjukkan isyarat saat kita masak, jangan sekedar kuahnya saja, tapi coba kalau kita ada rezeki lebih, bagi. Kalau ada rezeki lebih, bagi lauk-lauknya. Itulah indahnya toleransi dalam ajaran agama Islam. Dan saling menghormati. Agama lain mempunyai hari rayanya masing-masing, kita hormati. Kita punya hari raya masing-masing, maka pasti orang lain pun akan menghormati. Itulah indahnya ajaran agama Islam. Berbeda-beda, namun satu tujuan. Tujuannya apa? Untuk kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Yang kedua, yakni saling bekerja sama dan tolong-menolong. Artinya, selama dalam kehidupan dunia kita milik kawan, maka senantiasa saling bekerja sama. Maka ungkapan istilah yang menyebutkan bahwa kalau ibarat bekerja keras, maka hakikatnya kita bisa ambil contoh akhiratkan. Kita punya sahabat di pesantren, ada salah satu di antara program sholat tahajud, maka ajak secara berjamaah, ajak kawan kita. Jangan biarkan kita ibarat baik sendiri tapi tidak memperhatikan orang lain. Artinya kalau baik jangan sendiri, coba ajaklah orang lain. Maka itulah hakikat daripada dakwah. Dakwah itu tidak hanya sekedar mengajak, tapi juga membina dan juga merangkul. Nah, kemudian yang berikutnya yakni dalam bergaul dengan kawan ataupun sahabat, yaitu harus senantiasa saling menasehati saling dalam kebaikan, menasehati dalam kesabaran, menasehati dalam hal-hal yang berbuat baik. Maka dalam surat Al-Asr disebutkan, "Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqqi
wa tawassau bis sabr. Saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran. Artinya kalau menasehati jangan langsung secara keras, cukup dengan lembut. Bayangkan saja, sejahat-jahatnya Fir'aun diutuslah dua orang nabi, yaitu Musa dan Harun. Saat diutusnya Musa dan Harun untuk mendakwai Fir'aun, itu kata Al-Quran disebutkan qawlan layyina idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah Musa dan Harun kepada Fir'aun. Artinya apa? Fir'aun satu di antara sifatnya ada dalam Fir'aun sombong terhadap jabatan. Artinya kalau ibarat teman kita dari segi jabatan ada yang menyimpang, maka cukup kita nasihati, tapi dengan cara qawlan layyina. Jangan lemah lembut, jangan kasar, apalagi sampai ibarat membentak, tidak boleh. Dan kalau itu secara halus. Nah, masalah dan ibarat dapat hidayah, mungkin itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah. Jadi tugas kita itu adalah mengajak dan membina. Nah, bahkan di dalam pertemanan ataupun persahabatan itu tidak seharusnya kita itu memperhatikan teman saja, namun perhatikan pula larangan-larangannya. Satu di antara larangannya itu ialah tidak boleh bermusuhan. Nah, apalagi saat ini ketika punya ambisi gara-gara mungkin karena salah satu faktor yang membuat persahabatan itu hancur. Contohnya si A dengan si B itu persahabatan sangat baik, namun karena hadirnya seorang wanita persahabatan itu bisa hancur. Bahkan saking hancurnya karena seorang wanita, maka itu sampai bermusuhan, maka tidak diperkenankan seperti itu. Artinya apa? Itulah gunanya sahabat, kita harus selalu hadir di kala suka dan duka. Bahkan saat bergaul pun kita tidak diperkenankan untuk melakukan pergaulan bebas. Pergaulan bebas sekarang sudah marak terjadi di mana-mana. Bahkan saling tidak terkontrolnya pergaulan bebas itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Satu di antaranya kadang suka terjadi kehamilan di luar nikah. Naudzubillah min dzalik. Apalagi seharusnya para santriwan dan santriwati pondok pesantren Al-Sifat, maka pilihlah kawan-kawan kita yang menurut kita dan menurut Allah itu baik, dan jangan sampai terjerumus ke dalam pergaulan yang kurang baik, apalagi sampai kepada kelewatan batas. Apalagi kalau sampai terjadinya hamil di luar nikah, sangat berat. Dan saat wanita sudah hamil di luar nikah, maka saran dari kami jangan digugurkan. Karena nanti kalau ibarat menggugurkan, hakikatnya dosanya itu turunan-turunannya itu bisa melebihi daripada dosa perkejaman Fir'aun. Coba bayangkan, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 49 itu disebutkan, wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudabbiruna abda'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan kami kisahkan, kami bukakan kisah Fir'aun. Wa idh najayna min ali, menyembelih yaitu anak. Fir'aun saat mengetahui bahwa ada seorang wanita yang mengandung sampai melahirkan, itu ditunggu sampai melahirkan 9 bulan, ditunggu loh. 9 bulan ditunggu, maka diperintahkanlah bala tentaranya untuk mengawasi perempuan yang ada tersebut. Kalau laki-laki juga bingung akum, maka dia sembelih. Bahkan sembelih itu bukan satu kali sembelihan. Kalau satu kali sembelihan, maka bahasa Arabnya itu ialah dabahaya bahu. Kalau berkali-kali sembelihan itu ialah dabaha yudabbihu tadbihan. Artinya tidak ada satu kali sembelihan, digorok. Jadi saat anak kecil, bayi yang baru lahir laki-laki di depan Fir'aun, di depan ibu yang baru melahirkan, langsung digorok, langsung disembelih. Itulah kekejaman Fir'aun. Tapi kalau perempuan bebas, tahyuna nisa'akum, bebas kalau perempuan. Maka mungkin itu bisa menjadi landasan kenapa khususnya di dunia ini wanita lebih banyak daripada laki-laki, ya mungkin salah satu antaranya. Nah, kemudian tidak boleh ketika kita kepada kawan kita ataupun sahabat kita melanggar batas-batas yang melebihi daripada norma agama. Masyarakat dan juga negara seperti apa mengkonsumsi miras ataupun narkoba, maka cobalah perhatikanlah dengan siapa dia bergaul. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, engkau bersama orang yang akan kamu cintai di akhirat kelak. Kalau kita mencintai orang-orang yang soleh, maka insya Allah kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh di akhirat kelak. Itu dari segi pergaulan dengan teman sebaya ataupun sahabat.
Nah, yang kedua itu ialah ada pergaulan dengan yang namanya lawan jenis. Lawan jenis itu apa? Istilah yang dipakai untuk membedakan dua jenis manusia, yaitu kalau tidak laki-laki yaitu perempuan. Bahkan laki-laki dalam ayat tersebut diistilahkan dengan sebutan zakar, kalau perempuan diistilahkan dengan unsa. Itulah kosakata bahasa Arab itu sangat indah. Bahkan di dalam ayat-ayat lain disebutkan laki-laki itu disebut juga dengan rijalun atau rajulun, sedangkan wanita diistilahkan dalam Al-Quran disebut juga dengan nisa. Apa artinya nisa? Kalau perempuan itu bukan anisa. Satu orang perempuan itu bukan anisa, tapi satu orang perempuan disebut juga dengan mar'atun. Maka ungkapan istilah Arab itu orang Arab biasa menyebutkan al-mar'atu kal-mir'ah. Perempuan itu seperti layaknya cermin. Kalau kita perhatikan cermin, dia itu memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Apa di antara bentuk sensitivitas yang sangat tinggi? Kalau cermin dipecahkan, itu masih bisa disusun, tapi tidak akan bisa memantulkan bayangan yang sempurna. Itu sama seperti layaknya perempuan kalau ibarat hatinya sudah tersakiti, maka dia itu akan semakin mudah memaafkan, namun sulit melupakan apa yang dia alami. Itu biasanya perempuan. Bedanya dengan laki-laki dengan sebutan rojulun, cuma bedanya rijalun, rojulun jadi rijal, sesuatu yang kokoh. Artinya perempuan yang sifatnya perempuan dengan sifatnya seperti perempuan saja. Yang laki-laki jangan sifatnya itu seperti perempuan. Kalau laki-laki ada laki-laki yang sifatnya seperti perempuan, maka Nabi bersabda, satu di antara sabdanya, maka Allah akan dilaknat orang yang menyerupai lawan jenis. Laki-laki yang menyerupai lawan jenis, kata Nabi, itu akan dilaknat. Perempuan yang menyerupai lawan jenis itu sama akan dilaknat. Karena apa? Itulah kodratnya. Kalau laki-laki maka buktikan kejantanannya, kalau perempuan buktikan sifat keperempuanannya. Jadi jangan berlainan, ya. Nah, kemudian dalam pergaulan khususnya kepada lawan jenis, tidak setiap orang bisa bergaul dengan lawan jenisnya. Maka satu di antaranya perhatikan, yaitu harus menjaga aurat. Menjaga aurat artinya lelaki kalau ibarat pengen bergaul dengan lawan jenis, maka coba perhatikan jangan sampai melebihi yang namanya aturan Islam. Aurat perempuan kan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan laki-laki tidak, yaitu dari lutut sampai pusar. Artinya lelaki kalau ibarat sedang bergaul dengan perempuan, hindari dengan yang namanya melihat aurat lawan jenis. Bahkan tidak hanya itu, sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib itu mendapatkan gelar khusus dari Rasulullah, yaitu gelarnya itu ialah karramallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib tidak hanya radhiyallahu anhu, bahkan mendapatkan satu gelar yang sangat istimewa, yaitu apa? Karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Apa di antara yang kenapa Rasulullah memberikan gelar karramallahu wajhah? Karena satu di antara peristiwa kecil yang jarang orang lain lakukan, saat beliau mandi itu tidak melihat aurat. Contohnya gini, saat seseorang mandi kan ada kecil kemungkinan itu melihat aurat diri sendiri. Nah, bahkan dalam kisah tersebut dijelaskan kenapa Ali bin Abi Thalib itu mendapatkan gelar karramallahu wajhah. Bahkan dalam peristiwa mandi pun beliau itu tidak melihat aurat diri sendiri, tidak. Karena apa? Karena tahu. Karena bisa jadi yang namanya pikiran manusia itu kemana-mana. Bahkan ada yang positif, ada yang negatif. Maka hindarilah seperti itu. Kemudian satu di antaranya menjaga kemaluan. Maksud menjaga kemaluan di sini bukan kemaluannya, tapi menjaga kehormatan. Artinya kehormatan laki-laki jaga, kehormatan perempuan pun harus senantiasa dijaga. Makanya wanita muslimah kenapa harus memakai jilbab? Selain daripada aturan Al-Quran, selain daripada aturan Allah, maka wanita pun merupakan hal yang sangat berharga. Wanita yang memakai jilbab merupakan satu di antaranya wanita yang sangat berharga, yang tidak setiap orang bisa memilikinya. Kalau kita analogikan seperti ini, kita membeli permen di warung dua, yang satu terbuka, yang satu terbungkus. Kemudian dibiarkanlah di depan ini, maka kita akan mengambil permen yang mana?
Pasti yang dibungkus. Kenapa? Karena masih baru. Kenapa nggak milih yang terbuka? Karena itu. Kenapa kita milih yang terbungkus? Karena pada hakikatnya yang terbungkus itu biasanya selalu indah. Maka tidak setiap orang itu bisa menikmati yang namanya tubuh perempuan. Yang tidak setiap orang bisa menikmati yang namanya aura daripada kecantikan perempuan. Hanya orang-orang tertentulah yang mampu untuk melihatnya. Seperti siapa? Seperti yang namanya mahramnya, antaranya ayah, ibu, kemudian dan yang termasuk mahram lainnya. Kemudian menundukkan pandangan dalam artian laki-laki. Kalau ibarat melihat yang lawan jenis itu malah tundukan pandangan. Tundukan pandangan di sini bukan dalam artian saat kita berjalan melihat lawan jenis, bukan berarti kita harus menunduk terus, bukan. Menundukkan pandangan di sini dalam artian kalau ada penglihatan yang bisa menimbulkan kepada hal-hal yang tidak disukai dalam syariat Islam, maka langsung palingkan. Itulah hakikat daripada yang namanya ghadul basar. Landasannya itu dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat ke-31 untuk perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada pria-pria yang beriman, hendaklah ia menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan artinya apa? Iman kok. Artinya apa? Orang yang senantiasa imannya kuat saat melihat hal-hal yang ibarat tidak pantas untuk dilihat, maka seketika tersebut langsung memalingkan wajah dan refleks daripada mulut biasanya mengucapkan astagfirullah. Sekarang fenomena zaman sekarang HP. Saat di HP, kita di YouTube, di Facebook, ataupun di WA, Instagram, tiba-tiba ada beranda, status beranda yang melewati HP kita. Nah, status tersebut merupakan satu di antara pandangan yang mengarahkan kepada aurat. Maka langsung palingkan. Saat dipalingkan, si tangan kemudian jempol scroll ke atas, maka refleks daripada mulut mengucapkan astagfirullah. Bukan dalam artian ketika melihat astagfirullah maka tidak berpaling astagfirullah. Bukan seperti itu. Artinya refleks daripada mulut astagfirullah dan wajah memalingkan. Itu yang disebut juga dengan ghadul basar. Nah, kalau kita baca hadisnya, satu di antaranya ini pernah ada satu di antara dorongan syahwat khususnya laki-laki yang menjadi landasan adalah dorongan syahwat itu ialah dengan melihat. Maka jagalah kedua biji mata ini agar terhindar daripada tipu daya setan. Satu di antara tipu daya setan, kalau ibarat laki-laki sudah melihat yang namanya aurat daripada perempuan, maka akan mengarahkan kepada yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan, terbayang-bayang. Satu di antaranya, wahai Ali, janganlah engkau iringkan satu pandangan kepada wanita yang bukan mahram dengan pandangan lain. Karena pandangan yang pertama itu ialah halal bagimu, tapi yang kedua itu tidak. Artinya apa? Kalau dalam ketika sekali melihat itu ada yang menyebutkan boleh, namun sebenarnya jangan dilihat, jangan disengaja. Wah, ini bagus, jangan. Tapi sekali langsung dipalingkan. Sekarang Imam Asy-Syafi'i saja saat melihat paha seorang perempuan itu merasa hafalannya itu hilang. Kita bukan Imam Asy-Syafi'i, kita bukan sahabat Nabi, kita bukan ulama, kita bukan ustadz. Kalau kita melihat ibarat hal-hal yang tidak diperkenankan untuk dilihat, maka refleks kita langsung coba palingkan astagfirullah. Itu diantara saat astagfirullah, maka disitulah tingkat keimanan itu sedang diuji. Maka bagaimana cara untuk ibarat menjaga pandangan kita supaya terhindar daripada hal-hal yang tidak diinginkan? Itu kembali lagi kepada yang minimal iman. Maka tingkatkan iman. Kalau ibarat iman sudah meningkat, maka refleks kepada anggota tubuh yang lain itu akan senantiasa ikut refleks. Iman di mana letaknya, ibu-ibu? Iman letaknya di dalam hati. Iman itu letaknya di dalam hati. Kalau sudah di dalam hati, maka iman itu akan membimbing anggota tubuh lainnya untuk melakukan amalan soleh. Contoh kecil tadi, saat iman itu masuk di dalam hati, kemudian naiklah kepada bagian mata. Maka mata tersebut berfungsi tidak hanya sekedar untuk melihat, tapi melihat hal-hal yang baik-baik. Nah, kemudian saat daripada mata turun lagi kepada bagian bawah. Saat iman itu membimbing kepada lisan, maka lisan itu akan membimbing supaya berkata yang baik. Maka rumus daripada Nabi, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
orang yang senantiasa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Itulah, kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, udah diam. Karena Pak, iman kita kan senantiasa membimbing mulut kita. Maka cobalah senantiasa kita sama-sama tingkatkan iman kita. Di samping kepada mulut, maka refleks pada tangan, refleks pada kaki, itu akan senantiasa sama-sama dibimbing. Pada telinga akan dibimbing. Kalau ibarat mendengar hal-hal yang kurang pantas untuk didengar, maka seperti itu langsung menjauh. Menjauh di sini itu ialah supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Tapi hati-hati, karena setan itu ialah hal yang satu di antara kalau yang jenius, bisa juga disebut pintar. Itu pintar-pintarnya setan selalu membuat tipu daya. Apa di antara tipu daya setan? Itu saat kita ibarat melihat hal-hal yang kurang baik, maka akan senantiasa untuk mencegah yang namanya manusia untuk tidak ingat kepada Allah. Artinya kata setan itu, lihat aja ini, karena nanti dibalas itu akhirat kelak. Di dunia mungkin tidak apa-apa, itu kata setan. Tapi kalau ibarat ketika kita mengaku orang beriman, saat ada tipu daya setan, maka langsung kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang kejam. Artinya apa? Itulah landasan iman yang naik daripada hati, kemudian naik ke mulut, naik ke mata, naik ke seluruh anggota tubuh. Iman itu hakikatnya sama dengan cinta. Kalau cinta dari mana? Dari mata turun ke hati. Kalau dari mata turun ke hati, maka jadilah buku. Dari mata turun ke hati, kemudian turun lagi kepada buku, maka jadilah kartu. Maka dalam pernikahan itu kenapa ada yang namanya kartu nikah? Karena pada dasarnya dari mata turun ke hati jadilah buku, maka jadilah kartu pranikah. Maka ditandatangani oleh kedua mempelai. Itu kalau dalam simbol pernikahan. Tapi beda saat cinta digambarkan dengan hati, itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata, dari hati naik ke lisan, dari hati naik kepada pendengaran. Buktinya apa? Banyak di antara para penghafal Al-Quran, banyak di antara orang-orang yang tidak sempurna dari segi fisiknya, seperti ada yang buta. Kenapa dia itu cinta kepada Nabi Muhammad? Karena walaupun ibarat dia itu tidak mempunyai mata, tapi itu punya cinta. Cintanya kepada Nabi Muhammad karena dari hati naik ke mata. Itulah hebatnya. Dari hati naik ke mata, malah kita yakin bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Allah. Dengan cara apa? Yakin. Coba kita perhatikan pas bulan Ramadan, itu selalu ada acara Hafiz Indonesia di stasiun RCTI. Yang kurang lebih acara itu jam 1 sampai asar lah. Itu ada sebagian di antara para penghafal Al-Quran itu hafal, dan dari segi fisik itu kurang sempurna. Ada yang pendengarannya bagus, namun dari segi penglihatan beliau tidak bisa melihat dan dibimbing. Tapi dia itu bisa hafal Quran. Karena apa? Karena cintanya itu dari dalam hati. Saat cintanya di dalam hati, maka kemudian merambat kepada mulut, merambat kepada tangan, merambat kepada penglihatan, kepada pendengaran. Itulah hakikat cinta yang sejati. Maka cinta itu tidak bisa didefinisikan, cakupannya itu adalah luas. Kalau kata Buya Arusi menyebutkan cinta itu seperti layaknya pulpen. Pulpen harganya murah kan? Murah. Pulpen itu harganya murah, namun garasannya bisa menembus kepada relung hati yang paling dalam. Itulah hakikatnya. Hakikatnya seperti itu. Artinya apa? Saat kita ibarat cinta dari dalam hati, kemudian mengaplikasikan lewat cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka taatilah Allah dan Rasulnya. Di antara bentuk taatinya, maka kita kembali lagi kepada landasan Al-Quran dan hadis lewat perantara para ulama. Karena kita tidak bertemu dengan Nabi, karena kita tidak berjumpa langsung dengan para sahabat, maka kita lewat yang namanya guru-guru kita, ustaz, mursyid, kemudian syekh dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Itulah tujuannya. Artinya apa? Dalam bergaul pun kita diatur. Tidak setiap kita harus kita gaul, cukup hanya dengan landasan iman yang akan mampu membimbing manusia itu untuk kembali kepada jalan kebaikan. Nah, itu baru dua. Pertama tadi apa? Pergaulan dengan teman sebaya, bagaimana kita perlakukannya. Kemudian pergaulan dengan yang namanya lawan jenis, bagaimana tata cara kita saat bergaul agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang mengarahkan kepada panah setan. Panah setan bagi laki-laki sebenarnya itu ada dalam pandangan.
Sedangkan pada setan bagi perempuan itu ada pada mulut. Maka jangan heran saat laki-laki menangis itu yang ditutupi itu ialah mata. Namun beda halnya dengan perempuan. Perempuan saat menangis apa yang ditutup? Pasti mulut. Kenapa seperti itu? Ternyata itu menggambarkan seolah-olah itu tahu dari mana sumber datangnya dosa. Laki-laki sumber datangnya dosa dari mana? Dari mata. Melihat hal-hal yang kurang baik, melihat video-video yang kurang baik, maka saat menangis itu ditutupi matanya. Beda halnya dengan perempuan, itu bukan mata yang ditutup, tapi mulut. Kenapa? Karena tahu dari mana sumber datangnya dosa. Maka jangan heran wanita kalau sudah berkumpul dalam satu kelompoknya, saat sudah berkumpul dengan teman-temannya, maka akan ada kecil kemungkinan untuk membicarakan orang lain, baik kejelekannya ataupun apapun sebagainya. Karena itulah fitrah. Maka apa? Itulah hebatnya ajaran Islam. Saat kepada lawan jenis itu diatur. Larangannya pun ada. Seperti antara larangannya tidak boleh berhalwat. Berhalwat ialah berdua-duaan di tempat yang sepi. Karena orang yang ketiganya itu ialah setan. Maka dalam artian ibarat ingin ngajak ketemuan dengan lawan jenis, jangan sendiri. Ini ajak teman. Berarti teman kita setan, bukan. Dalam arti supaya menemani, supaya tidak timbul fitnah, supaya tidak timbul fitnah di antara satu sama lain. Nah, kesimpulan daripada ini yaitu tingkatkan iman kita. Karena saat iman kita itu sudah meningkat, walaupun iman itu menyebutkan ada yang naik, ada yang turun. Al-imanu yasidu wa yanqus, yasidu bil taati wa yanqus bil ma'asi. Iman itu kadang naik, kadang turun. Naiknya itu dengan taat, turunnya itu dengan melaksanakan maksiat. Maka kalau ibarat iman kita tetap naik, tetap di atas, maka jadikanlah hakikat iman itu untuk membimbing diri kita sampai kepada akhirat kelak. Nah, maka itu baru dua. Pertama dengan pergaulan dengan teman sebaya, kedua pergaulan dengan lawan jenis. Bagaimana pergaulan dengan orang yang lebih muda? Bagaimana pergaulan dengan orang yang lebih tua? Apakah saat kita berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita, bagaimana tata cara bicaranya? Kepada orang yang lebih kecil daripada kita, orang yang lebih muda kepada kita, ada aturan-aturannya. Bagaimana aturannya? Nah, kita akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, mungkin dari saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita ini mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.